Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan tumbuh sebentar lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Setelah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan, ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mendengarkan Injil ini membawa saya untuk teringat akan satu kata yang sering orang katakan, yaitu internalisasi. Kata ini bisa diartikan sebagai pembatinan, atau sederhananya membuat sesuatu nilai hidup yang didengarkan, sesuatu nilai hidup yang diketahui menjadi miliknya melalui refleksi dan permenungan yang dalam.
Dalam arti inilah kiranya kita boleh memahami benih yang jatuh di tanah yang baik, di mana orang mendengar, menyimpan dalam hati yang baik, dan pada akhirnya mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita kenal dalam kehidupan kita ada yang namanya meditasi, yang namanya kontemplasi, permenungan, saat teduh, saat hening, rekoleksi, retret, beragam doa dan devosi dalam keheningan, dan tentu saja ekaristi dan ofisi, dan beragam doa lainnya. Belum lagi ada pantang dan puasa. Semua ini memainkan peran dalam membantu kita melakukan yang namanya internalisasi, membantu kita membatinkan, membuat menjadi milik kita sendiri segala kekayaan nilai Injili dalam diri kita, sehingga kita pada akhirnya boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik dalam setiap langkah hidup kita. Menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter nilai-nilai Kristiani, di mana mampu menjadi garam dan terang bagi dunia kita. Di sana semoga melalui kita, orang-orang boleh mengenal Tuhan dan memuji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkatimu.